Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih tetap semangat untuk belajar dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kemudahan. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita masih pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi di kelas 6 pembelajaran ketiga. Adapun yang akan kita pelajari hari ini pada subtema penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran ketiga adalah materi ajar bahasa Indonesia, menulis informasi penting dari teks eksplanasi tentang penemuan lampu lalu lintas. Kemudian muatan IPA-nya adalah menguji dan menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian listrik paralel. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran ketiga. Kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Tahukah kamu? Nah, ternyata ada banyak penemuan yang telah diketemukan oleh sang penemu kita yang mempermudah kehidupan manusianya. Salah satu yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya adalah lampu pijar atau lampu bohlam yang diketemukan oleh seorang penemu yang sampai sekarang penemuannya tersebut masih bisa kita gunakan. Kemudian juga ada penemuan yang mempermudah pekerjaan manusia itu dari karet, ya, Charles Goodyear tersebut. Contohnya itu menemukan sebuah roda yang digunakan untuk transportasi sampai saat ini. Nah, salah satu penemuan yang tidak kalah hebatnya yang mempermudah kehidupan manusia itu adalah lampu lalu lintas. Baik, kita langsung baca saja teks yang akan ditampilkan. Nah, kita akan membaca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, kita tadi sudah membaca teks eksplanasi, ada 3 paragraf yang menceritakan penemuan lampu lalu lintas oleh Morgan tersebut. Meskipun dia adalah seorang kulit hitam, tapi beliau adalah orang yang peduli dengan keselamatan sehingga penemuannya bisa bermanfaat untuk kita sampai dengan saat ini. Nah, setelah membaca teks tadi dengan teliti, kita akan menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada sebuah diagram. Baik, kita akan lihat diagramnya. Nah, di sini ada paragraf yang pertama. Itu adalah mengenai topik masalahnya apa. Kemudian pada paragraf yang kedua adalah deret penjelas.
Dan paragraf yang ketiga adalah kesimpulan atau pesan pendapat pribadi penulis. Baik, tadi kita sudah membacakan 3 buah paragraf tentang penemuan lampu lalu lintas oleh Morgan. Nah, sekarang kita akan mencari topik masalah dari paragraf yang pertama. Nah, kalau misalkan tadi kalian masih ingat dengan topik masalah pada paragraf yang pertama, di paragraf pertama adalah bahwa Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Itu adalah topik masalah pada paragraf yang pertama. Kemudian di paragraf kedua adalah deret penjelas. Nah, deret penjelas ini bisa kita lihat, bisa kita tadi baca bahwa pada paragraf yang kedua ini berbicara tentang lampu lalu lintas yang temuan Morgan itu menggunakan rangkaian paralel, yaitu disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, maka komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Itu deret penjelas pada paragraf yang kedua. Kemudian paragraf yang ketiga adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, bisa kita lihat bahwa tujuan Morgan menurut si penulis atau kesimpulannya bahwa tujuan Morgan itu sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Nah, itu adalah masing-masing paragraf topiknya, dari mulai topik masalah, kemudian deret penjelas, dan juga kesimpulan dari teks bacaan tentang Gareth Augustus Morgan. Baik, kita lanjut. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas tadi yang kita bacakan, yang dibuat oleh Gareth Augustus Morgan tadi. Nah, tentu kita masih ingat apakah bagaimana cara kerja lalu lintas tadi. Nah, sekarang kita akan membuat lampu lalu lintas sederhana. Baik, adapun yang akan kita butuhkan dalam pembuatan lampu lalu lintas, ada beberapa bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada dudukan untuk lampu bohlam senter. Ini yang pertama. Ada 3 ya, karena lampu lalu lintas itu ada 3 warna, maka kita membutuhkan 3 dudukan. Kemudian ada bohlam senter kecil-kecil ya, 3 juga. Kemudian kabel ya secukupnya. Kemudian dilanjutkan kita membutuhkan 3 buah saklar yang akan digunakan untuk on off ya lampu tersebut. Kemudian baterai atau tenaga atau sebagai sumber energinya adalah baterai. Kemudian kita juga membutuhkan box sepatu yang sudah tidak terpakai. Dilanjutkan kita membutuhkan kantong kresek atau kantong plastik yang berwarna merah, kuning, dan hijau sebagai bahan untuk pembuatan lampu lalu lintas. Nah, bahannya tadi kita sudah sebutkan, ada kardus bekas, kemudian bola lampu kecil ya, kemudian tadi adalah kantong plastik transparan dengan warna merah, kuning, dan hijau. Kemudian kita juga membutuhkan gunting dan isolasi plastik. Nah, adapun rangka kerja kita adalah kita terlebih dahulu menyiapkan kardus yang dibuat bagian belakangnya terbuka. Kemudian melubangi 3 lubang pada kardus tersebut. Kemudian membuat sekat atau pembatas antara setiap lubang yang akan kita buat. Kemudian menutup lubang menggunakan kertas berwarna merah, kuning, dan hijau. Kemudian kita membuat rangkaian paralel menggunakan 3 buah lampu yang setiap lampunya akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Kemudian memastikan bahwa rangkaian tersebut bekerja dengan baik dan juga menyala. Kemudian terakhir pada posisi rangkaian baterai dan saklar
di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Nah, kemudian setelah nanti kita melakukan percobaan, pada percobaan yang kita buat tadi, kita akan membuat sebuah laporan. Kita ulang kembali, ini adalah bahan-bahan yang digunakannya, ya, mulai dari kardus sampai dengan kabel, kemudian baterai, saklar, lampu kecil, dan juga plastik yang berwarna merah kuning hijau. Kemudian alatnya adalah gunting kecil, isolasi plastik. Kemudian langkah-langkah kerjanya seperti nomor 1 adalah menyiapkan kardusnya, membuat lubang, kemudian membuat batasan antar lubang, kemudian tutup lubangnya menggunakan kertas berwarna yang merah kuning hijau tadi, kemudian merangkai rangkaian paralel, kemudian memastikan rangkaian itu adalah bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah memposisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus ini. Nah, setelah kita membuat percobaan dengan alat dengan alat lalu lintas tadi percobaan, nah nanti kita akan membuat laporan percobaannya. Nah, contoh ketika kalian sudah melakukan percobaan, maka anak-anak bisa membuat laporannya. Adapun laporannya dimulai dari nama percobaannya dulu apa. Nah, karena tadi misalkan kalian menggunakan nama percobaannya adalah rangkaian listrik dengan paralel lalu lintas, maka nama percobaannya adalah membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetahui sebab lalu lintas tidak mati semua ketika salah satu atau lebih. Kemudian mengenal rangkaian lampu lintas sederhana, kemudian juga melatih kreativitas. Itu adalah tujuan percobaan. Kemudian alatnya, tadi sudah dibahas alatnya mulai dari kardus, kemudian bola lampu, kemudian baterai, saklar, kemudian ada dudukan lampunya, kemudian kabel ya yang dibuat untuk membuat rangkaian rangkaian paralel. Selanjutnya adalah kantong plastik yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Kemudian alat-alatnya, ya, alat-alatnya tadi ada gunting kecil, kemudian juga isolasi plastik, itu adalah alat-alatnya. Ada bahan, ada alatnya. Kalau alat-alatnya adalah gunting kecil dengan isolasi plastik. Kemudian langkah kerjanya tadi sudah ada. Langkah kerjanya adalah menyiapkan terlebih dahulu kardusnya, membuat lubang, kemudian membuat batasan, kemudian memotong masing-masing kertas plastik tersebut, kemudian membuat rangkaiannya, kemudian membuat lubang, kemudian memastikan rangkaian tersebut berfungsi. Kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulannya bahwa rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 merah, kemudian lampu 2 adalah kuning, dan lampu 3 adalah hijau. Nah, ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak tidak berpengaruh rangkaian lain. Nah, itu adalah laporan dalam kegiatan percobaan. Nanti anak-anak bisa membuat rangkaian lampu lalu lintas di rumah, kemudian kalian bisa memoto langkah-langkah kegiatannya, kemudian membuat laporan kegiatannya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas kita meskipun dalam suasana pembelajaran dari rumah. Baik, hari ini sampai sini dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.